Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Asep Pekalongan. Di sini saya akan membahas tentang air mutlak, batasan-batasan air mutlak. Saya sengaja taruh pembahasan di sini supaya bisa paham. Kemarin kan saya menjelaskan tentang batasan-batasan disebut air yang telah berubah. Jadi bisa paham di sini ya. Ini air mutlak, kemarin sudah saya sebutkan yang dulu-dulu pembahasan air mutlak, akan tetapi ini pembahasan tentang koyit-koyitnya atau batasan-batasannya ya. Bisa disebut air mutlak ya, itu ketika disebut air saja atau alma ya, atau juga bisa disebut dengan batasan akan tetapi batasan yang tidak lazim atau batasan mungfak ya, tidak mengikat. Nanti saya jelaskan. Batasan lazim ya, ini koyit lazim atau batasan yang mengikat atau batasan yang permanen, mudahnya seperti itu, yang selalu menempel lah mudahnya itu terbagi menjadi tiga ya. Saya sebutkan yang pertama dulu, yang kedua, yang ketiga nanti di video selanjutnya. Yang pertama yaitu penyebutan kata air yang dibatasi dengan disandarkan sesuatu yang menjadi sumber dihasilkannya air. Jadi penyebutan airnya itu dibatasi dengan sumbernya dihasilkan air. Memang sama-sama disebut air, akan tetapi di situ selalu menempel kata-kata yang menjadi sumbernya air atau disandarkan atau diidhofahkan, mudahnya gitu. Ya, selalu mengikat. Contohnya apa? Biar mudah saya kasih contoh. Misalnya air kelapa. Air kelapa itu kan sumbernya dihasilkan dari buah kelapa. Ditaruh di gelas, air kelapa. Taruh di mangkok, air kelapa. Kan gitu. Saya contohkan lagi biar lebih paham. Air tebu. Air tebu dihasilkan dari tebu, dari perasan tebu. Ditaruh di ember jadi air tebu tetap ya. Contohkan lagi satu lagi ya. Misalnya air semangka. Air semangka ditaruh di kolam tetap air semangka. Nah, itu dari sumbernya. Nah, kalau yang tidak disebutkan dari hasil sumbernya apa, yang tidak mengikat, batasnya yang tidak mengikat, yaitu kalau ini disebut air mutlak ya. Kalau yang ini yaitu contohnya air sungai. Air sungai dihasilkan dari sungai ya, atau dari tanah lah, mudahnya seperti dari sungai ya. Nah, di situ taruh di gelas tetap air menjadi air gelas. Nah, tidak mengikat, tidak disebut air sungai. Ditaruh di kolam air kolam kayak gitu ya, atau air sumur dan lain sebagainya yang tidak mengikat, yang 7 macam air tersebut. Ketika kita mengetahui batasannya seperti ini, qayyid lazim tadi, kita akhirnya tahu ya. Untuk kita bahas yang pertama kali saya upload yaitu tentang air embun. Kan dulu saya masih belum menyebutkan air embun bisa digunakan untuk bersuci apa tidak, suci mensucikan apa tidak. Saya harap sudah bermusyawarah teman-teman semuanya ya, dan tahu hasilnya. Saya juga sudah bermusyawarah ya. Jadi yang namanya air embun, sekali lagi kalau yang pertama upload saya yang bahas adalah terjemahnya saja, tidak membahas hukumnya. Kalau terjemahnya bukan air barot, itu udah clear ya, udah pertama. Terjemahnya bukan air barot ya, air barot bukan air embun. Udah. Nah, kalau ini saya bahas air embunnya aja. Air embun bisa digunakan untuk bersuci apa tidak? Oke, saya bahas. Yang namanya air embun yaitu kan air perubahan, kalau di Indonesia ya, atau menurut keilmuan, yaitu perubahan air dari uap air atau dari gas ya, dari gas, uap air yang berupa gas yang kemudian menjadi air atau menjadi cair kayak gitu ya. Contohnya bagaimana ya? Contohnya misalnya kita menanak nasi ya, ketika buka yang namanya tutupnya itu kan ada airnya. Nah, itu yang disebut air embun. Contoh lagi yang kedua, misalnya kita yang namanya tanah ya, di bumi itu kan ada air laut, ada air sungai, ada air sumur dan lain sebagainya. Ketika ada musim panas atau hawa panas itu menguap. Nah, menguap menjadi gas ya. Uap air yang berupa gas ini sebenarnya di sini ada air, uap air yang berupa gas, enggak terlihat aja. Buktinya apa? Ketika kita naruh yang namanya gelas diisi dengan air es, maka lama-kelamaan di situ di luarnya gelas menempel air, itu yang disebut mengembun. Tadi gas tadi menjadi cair. Nah, itulah yang disebut mengembun. Nah, ketika seperti itu air embun itu kan penyebutannya tidak
dari hasilnya tadi. Penyebutannya bisa disebut air saja, modalnya seperti itu ya. Hasilnya tetap dari apa? Dari hasil air tadi, air murni ya. Air maksudnya gini, kalau cara istilahnya bahasa kerennya ya, berasal dari H2O ya, atau air murni. Seperti yang disebutkan di kitab Syarah Yaqutun Nafis ya, itu kitab kontemporer. Itu menyebutkan yang namanya intinya yang namanya air itu terdiri dari dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen atau H2O ya, H2O. Nah, di situ dicontohkan apa? Dicontohkan yaitu air blower. Blower AC ya, paham ya, blower AC. Nah, di situ blower AC itu kan dengan suhu tertentu nanti biasanya di blowernya ada menghasilkan air. Nah, itu air itu termasuk air mutlak atau bukan kan gitu. Nah, di situ termasuk air ya, mutlaknya air. Di situ disebutkan mutlaknya air. Ketika mutlaknya air itu bisa disebut air mutanajis, bisa ya, bisa menjadi air mustakmal, bisa. Akan tetapi sebelum kecampuran yang namanya najis, sebelum digunakan untuk bersuci, maka di situ disebut air murni ya, air murni, tetap H2O dan itu air murni. Ketika air murni berarti air mutlak. Ketika air mutlak berarti bisa digunakan untuk bersuci ya, alias suci dan mensucikan. Ya, atau ketika tadi uap air tadi, ketika hawa dingin, misalnya malam hari, ketika malam hari kan hawanya dingin, akhirnya turun terhadap pohon-pohon, dedaunan ketika pagi, atau di kaca mobil, kaca rumah, kan gitu. Ketika pagi ada menghasilkan air, itu yang disebut mengembun, kan gitu. Nah, di situ bisa disebut air mutlak, ya, disebut air mutlak. Nah, an-nada atau air embun, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tausiahnya, di situ beliau mengkelompokkan terhadap 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Pembahasannya bagaimana di sini ya. Tapi bukan air barot ya, ingat ini saya tidak membahas air barot, tapi membahas air embun. Beda air barot dengan air embun. Ma'us sama'i, bisa dilihat di kitabnya, yang punya, yang enggak silakan beli. Ma'us sama'i, adapun air langit, wa huwa ala kismaini, yaitu air yang turun dari langit, yaitu terbagi menjadi 2 bagian atau 2 golongan. Al-awalu, adapun penggolongan yang pertama, al-matoru, yaitu air hujan biasa, kita sudah tahu penjelasannya. Terus yang kedua, wasani, adapun air yang turun dari langit yang kedua, yaitu an-nada, yaitu air embun. Apa itu an-nada? Wa huwallazi yanzilu akhiral laili wa yaqau 'ala zar'i wal hashishil ahdar. Air embun yaitu air yang turun pada malam hari dan jatuh pada, atau nempel lah mudahnya ya, nempel di pohon. Tumbuh-tumbuhan ya, pada tumbuh-tumbuhan, daun-daunnya biasanya daun-daun tumbuhan ya, pada tumbuhan. Syar'i itu maknanya tumbuhan ya. Atau juga bisa dimaknai dengan padi ya. Dan juga pada rerumputan yang hijau ya. Ini biasanya terjadi pada musim semi, di pagi hari biasanya. Nah, ini yang disebut dengan air nada atau air embun. Jadi air embun menurut Syekh Nawawi masuk dalam 7 penggolongan yang bisa digunakan untuk bersuci, akan tetapi masuk di dalam air yang turun dari langit, bukan air barot ya. Kalau dulu saya membahas itu khusus membahas tentang air barot, terjemah yang benar bagaimana ya, yaitu terjemah yang benar air barot yaitu air atau cairan hujan es ya. Saya kira sudah clear. Semoga paham, bisa dimengerti kurang lebihnya. Untuk yang kedua dan yang ketiga ya nanti saya bahas di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau yang kurang paham bisa ditanyakan di komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.